Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Walaisal islamu illa bil jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah wala ta'ata illa bi ittiba'il qur'ani was sunnah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sungguh kami aturkan banyak terima kasih pada kedua MC. Wah, siapa namanya? Ustadz Fadil sama Zidan. Ya, ini Ustadz Fadil, Ustadz Zidan. Ini wajahnya ini saya lihat sekarang jadi mangga ini. Iya, jadi mangga Pak Bu, makin ganteng. Yang memberikan waktu pada saya tentunya merupakan representasi dari pengurus Masjid Al-Hakim dalam rangka kita bersama-sama memperingati satu peristiwa yang maha dahsyat yang disebut dengan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang luar biasa terjadi sekali, namun kesannya amazing, tidak bisa kita lupakan. Tentunya kami juga sangat terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hakim yang tadi ketua yayasannya telah memberikan sambutan pada kita, yakni Ustadz Dr. Andes Haji Mardan Abdi MM, yang luar biasa memberi motivasi kepada kita bersama. Demikian juga ketua masjid, yakni Ustadz Dr. Andes Haji Maryono KR. Apa KR itu, Pak? Apa KR itu, Pak?
Apa KR itu? Ya, ini masjidnya baru berapa tahun, bagus lagi, anggun. Dan saya sebenarnya sudah 2 kali lewat ini. Beberapa bulan yang lalu saya menghadiri undangan Walimatul Urs di sebelah sana, Pak siapa itu ya, lewat sinilah itu. Saya ke masjid ini, luar biasa masjidnya. Lah kok tadi pakai Google kok sini juga ini. Ketika itu sudah merasakan kapan saya bisa ke masjid ini, kok sangat menarik ornamennya loh Pak ini. Jadi depan itu tulisan Masjid Al-Hakim ini sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa silaturahim Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang sangat kami hormati. Demikian juga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang saat ini informasinya bahwa peringatan Isra Mi'raj di sekeliling kita ini ada berapa? 5 tempat ya Ustaz ya? 5 tempat, luar biasa ini. Tadi saya rencananya oleh Ustaz Alfian BR Inspiration mau dijemput di lorong pertahanan, kemudian nanti saya antar sampai masjid, saya balik lagi. Kenapa? Ini di tempat kami juga ada peringatan juga di masjid. Wah, nggak lemak kalau nggak datang katanya. Luar biasa, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan ya. Oleh karena itu, jika diperkenankan saya akan berpantun. Nah, boleh Pak Haji? Boleh Bu? Bu? Boleh? Apa yang boleh? Karena banyak yang menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj ini luar biasa. Yang masjid ini jika tidak bersamaan peringatannya sangat mungkin atas penuh, luar penuh, melutak ya Pak Haji ya. Nah ini jadi ya. Nah, pantun yang saya sampaikan yaitu berbunyi ya. Dengar ya Bu ya. Bu iya. Duduk tenang di waktu petang. Mana cakepnya? Duduk tenang di waktu petang. Taman indah airnya memancar. Hadirin sekalian, kami doakan semoga rezekinya semakin lancar. Nah, ini yang paling perlu, rezeki kita lancar ya. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tadi ada salah seorang ustadz kita, ustadz siapa namanya? Ustadz Zulham. Wah ini izin karena banyak beliau tugas-tugasnya. Katanya pernah jadi mas-mas saya gitu, itu di pasca sarjana di IKITI, ilmu Qur'an tafsir Fatah Suluddin Winatin Fatah Palembang ya. Alhamdulillah angkatan beliau ini banyak yang sukses, kebanyakan para ustadz ya. Saya mengajar filsafat ketika itu dengan para ustadz itu. Ini juga peringatan di jamaah tetangga kita tentunya. Alhamdulillah itu. Kenapa kita peringati? Ya. Para profesor memberikan penjelasan. Ya. Ada salah seorang guru saya yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA. Saya belajar tafsir dengan beliau. Guru saya hadis itu Profesor Dr. Agil Al-Munawar.
Jadi bahkan Profesor Dr. Ahmad Mukti Ali juga menjelaskan tentang bagaimana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Isra itu merupakan perjalanan yang bersifat horizontal, yang mendatar. Mi'raj itu vertikal, tegak lurus ke atas. Pertanyaannya, kenapa Isra Mi'raj itu perjalanannya Allah memperjalankan hambanya? Allah tegaskan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ini litasbih, subhana, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Ada yang berpandangan Rasul kita di Isra Mi'raj kan itu bersifat rohaniyah, ada yang berpandangan jasmaniyah. Namun dengan istilah bi'abdi, hambanya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ada yang menegaskan itu bersifat fisik maupun psikis, terlepas perbedaan pendapat para ulama kita. Gak ada masalah, beda pendapat boleh, beda pendapatan juga boleh. Yang pokok kita tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya diundang oleh Ustadz Supardi karena beliau kenal dengan saya di Muhammadiyah. Memang saya diberi amanat sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palembang ya. Maka saya ingat ketika saya ceramah Isra Mi'raj di Kalimantan Timur, di Kutai, sekarang IKN. Nah ini jadi teman-teman saya justru dari Nahdlatul Ulama ngundang saya. Tahu saya Muhammadiyah, kenapa undang saya Ustadz? Ustadz cocok. Wah ini menarik juga ini. Isra dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, dulu namanya Bakkah ketika masih dusun, setelah jadi kota berubah menjadi Makkah. Dari Makkah ini Rasul berdakwah, sehingga dengan penuh kemuliaannya maka kota Makkah ini bergelar Makkah Al-Mukarramah, kota yang sangat mulia. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh ketika itu, yaitu di Palestina, yang sekarang masih jadi persoalan. Saudara-saudara kita di Palestina banyak menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi ujian, cobaan yang luar biasa beratnya ya. Dari situ Rasul baru Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, bahkan masuk Mustawa. Rasul ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam pakai kendaraan buruk, barkun, kendaraan secepat kilat ya. Pertanyaannya, kenapa Isra itu bersifat mendatar, Mi'raj tegak lurus ke atas? Ada yang berikan penjelasan bahwa umat Islam jika ingin maju, ingin menang, ingin jaya, ingin sukses di dunia, demikian juga bahagia di akhirat, maka pertama kali harus Isra ini kita pahami, mendatar dalam arti berbuat yang terbaik dengan istilahnya hablum minal apa Pak? Hablum minal apa Bu? Bu? Hablum minal mendatar, horizontal. Hablum minal
Minal kok minal nas. Nah, minal bukan minal nas. Ayo ini. Ya, hablum minal Bu. Hablum minal. Ayo, mendatar kok minallah. Hablum minal. Wah, ini kalau tertepak kasih hadiah Pak Haji nih bro nih. Iya, jadi harus berbuat baik dalam arti hablum minal, kok minal nas, minal makhluk. Ini Islam mengajarkan agar kita berbuat baik dengan sesama makhluk. Hablum minal makhluk itu bisa dimensinya, yakni hablum minan nas, hablum minal hayawan, hablum minan nabat, wa hablum minal jamad. Berbuat yang terbaik baik sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan maupun dengan benda-benda mati. Itu Isra. Iya, kenapa mendatar? Umat Islam kalau ingin sukses, jaya di dunia, bahagia di akhirat, berbuat baik dengan sesama makhluk Allah. Bukan hanya dengan sama umat manusia, tapi juga dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Iya. Masuk dalam ketasawufan, tasawuf. Iya. Berbuat baik pada sama manusia, baik yang beragama Islam maupun yang belum beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Ini walaupun dengan batas-batas tertentu, tentunya ada hak-haknya. Tapi juga berbuat baik dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, juga dengan benda-benda mati. Karena itulah Ramadan yang lalu, tanggal 20 Ramadan, yang selama ini belum pernah terjadi, bahwa saya sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palembang mengajak bersama-sama dengan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Palembang buka bersama. Nah, yang seumur belum pernah terjadi, alhamdulillah. Kenapa? Sesama umat Islam, baik itu Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, Jamiatul Wasliyah, tetap ada kebersamaan. Ini beda organisasi boleh saja. Bahkan saya juga dosen torekot, Pak. Menarik kan? Saya mah dosen torekot, saya ketua Muhammadiyah dosen nulis buku torekot saya malahan. Nah ini, maka ada teman saya dosen yang terheran-heran, Ustadz ini kan Muhammadiyah, keras dakwahnya, tapi kok ternyata ketemu kok enjoy kan? Ini, nah ini, dia dosen torekot, saya juga dosen torekot, bahkan nulis buku torekot saya. Nah ini. Mendatar, berbuat baik sama makhluk Allah, apalagi sama umat manusia, apalagi sesama umat Islam. Ini ya Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian Mi'raj ke atas, maksudnya apa? Umat Islam kalau ingin sukses di dunia, menang di dunia, bahagia di akhirat, juga tidak boleh melupakan harus berbuat terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya juga bagus, zakatnya juga bagus, puasanya juga bagus, hajinya juga bagus. Ini kepada Allah. Lihat, kalau ingin jaya di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang pertama. Mengapa Isra itu mendatar, Mi'raj tegak lurus? Walaupun sebenarnya Allah memberikan hiburan pada Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Sebelum beliau Isra dimi'rajkan oleh Allah SWT, beliau mengalami amul huzni, kesedihan yang luar biasa.
istri beliau Allah panggil, paman beliau panggil, dua orang ini backup dalam berdakwah, motivator berdakwah Rasul kita. Allah panggil, alangkah sedihnya. Maka Allah mengembirakan Rasul dengan mengisra mi'rajkan beliau juga. Ibu yang berbahagia, kemudian Rasul kita dalam Isra Mi'raj ternyata bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Apakah Allah tidak mampu mengisra mi'rajkan beliau tanpa diikutsertakan malaikat Jibril alaihi salam? Jawabannya apa? Sangat mampu. Allah sangat mampu, walaupun tanpa Jibril alaihi salam. Tapi kenapa demikian itu? Maksudnya apa? Rasul beserta Jibril alaihissalam sangat kompak, tidak pernah terjadi konflik. Maknanya apa? Ini mi'raj sangat tinggi, tujuan sangat jauh ke atas. Maka dari itu, ini merupakan isyarat umat Islam kalau ingin maju di dunia, bahagia di akhirat, perlu kebersamaan yang luar biasa, kompak. Pak, Bu, masjid ini tidak akan tegak dengan anggun semacam ini kalau pengurusnya tidak kompak. Betul? Karena pengurusnya kompak, alhamdulillah. Pengurus dengan jamaah kompak, alhamdulillah. Ini contohnya. Karena bangun masjid dibutuhkan berbagai macam kebutuhan. Ya, disinilah mengapa malaikat Jibril diikutsertakan dalam Isra Mi'raj, karena butuh contoh kekompakan, kebersamaan. Kompak antara yang generasi senior, yang dewasa, dengan yang muda, dengan anak-anak. Saya senang Pak, di sini banyak yang hadir itu anak-anak. Kenapa? Berarti Bapak Ibu pengurus sukses. Kita tidak khawatir penerus perjuangan kita masa-masa mendatang. Tidak apa-apa Pak Haji, walaupun anak pada rame nggak ada masalah itu. Biar aja anak rame-rame tidak apa-apa, jangan dimarahi. Ini saya juga dulu masih kecil rame-rame kok ke masjid itu biasa. Sholat kadang-kala main-main, namanya anak-anak, nggak usah dimarahin. Ini saya dosen psikologi, jadi menggunakan pendidikan psikologi juga. Ya, namanya anak di mana-mana berkisar 60% hobinya bermain, belajar maksimum 40%. Baru baca Quran Al-Fatihah, lari-lari lagi. Itu anak-anak, tidak masalah. Iya, jadi ini kita gembira semacam ini. Dari sinilah maka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita peringati dengan yang meriah, dikarenakan mengingatkan pada kita bahwa umat Islam itu perlu kebersamaan, perlu kekompakan. Kalau ingin sukses harus berjuang bersama-sama. Nah, ini. Maka siapa yang Raja Kuningan itu? Jawa Barat? Ada tahu Pak? Pak Haji siapa raja di Kuningan itu? Ada tahu Bu? Raja yang di Kuningan itu? Itu yang nyanyi perjuangan itu? Wah. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Gitu kan? Ya, rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Iya kan? Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Ini raja itu kan? Raja apa? Raja dangdut. Ya, Rhoma Irama. Ini lambang.
Beliau senantiasa bikin syair-syair yang nilai dakwah. Ya, ya. Karena itulah Isra Mi'raj memberikan isyarat kita harus kompak dalam memperjuangkan kebajikan ini. Ya. Ada saya bikin lagu ini, judulnya Tek 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 Du. Boleh nggak nyanyi di sini, Pak? Bu, boleh nyanyi, Bu? Ayo sama-sama. Ini tek 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 dung, lagu gembira di dalam Isra Mi'raj kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Ayo, tek 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 dung, lagu gembira di dalam Isra Mi'raj kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Lagi, tek 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 dung, lagu gembira di dalam kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Lagi, tek 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 dung, lagu gembira di dalam Isra Mi'raj kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Ayo kawan semua, kita berjuang bersama. Ayo, ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Lagi, ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Sekali lagi, ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Allah Ta'ala, di dunia kita bahagia, insya Allah Ta'ala di akhirat masuk surga. Di akhirat masuk surga. Di akhirat masuk surga. Tek 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 dung, lagu gembira di dalam Isra Mi'raj kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Ayo, tek 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 dung, lagu gembira di dalam Isra Mi'raj kita, hilangkan sedih dan duka. Mari berjuang bersama. Ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Lagi, ayo kawan-kawan semua, kita berjuang bersama. Insya Allah Ta'ala di dunia kita bahagia, insya Allah Ta'ala di akhirat masuk surga. Di akhirat di akhirat masuk surga. Tek 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 dung. Wah, luar biasa musiknya. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah Isra Mi'raj yang bisa kita hampiri maknanya yang luar biasa. Ya. Dan biasanya kita berdoa masuk bulan Rajab ini, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika saya ceramah di Kutai juga saya nyanyikan itu. Ini Pak Duda heran, Ustadz kan orang Muhammadiyah kok nyanyi-nyanyi, siapa yang larang, ya kan? Nah ini gimana lagunya? Mau Bu? Mau Pak? Mau lagi Bu? Ya, ayo. Allahumma barik lana, barik lana fi Rajab
Mari. Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'bana, wa balikna Ramadhana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'bana, wa balikna Ramadhana. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab ini, demikian juga bulan Sya'ban mendatang. Dan kita pada Allah, semoga Allah menyampaikan usia kita ini sampai minimal bulan Ramadan. Ini takbir masjid sudah ya Pak Haji, ya nyiapin kegiatan Ramadan. Iya, ini maknanya kita memperingati Isra Mi'raj, siap-siap ke depan, bersih-bersih jiwa kita. Karena itulah Rasul kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai di samping malaikat Jibril juga menggunakan kendaraan buraq barkun secepat kilat. Umat Islam kalau ingin maju di dunia, bahagia di akhirat, perlu kendaraan. Kendaraan itu apa? Alat. Alatnya apa? Yakni al-ilm, ilmu. Ini butuh ilmu. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan nilai keimanan kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Pertama, yarfa'illahu alladhina amanu. There are two conditions. Ada dua syarat Allah akan mengangkat derajat kita. Pertama, beriman. Mahwal iman, al imanu tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa al bil arkan. Iman yaitu keyakinan yang menghunjam dalam hati kita akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar dengan lisan, minimal kita mengucapkan syahadaten, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal itu. Dibuktikan dengan amal perbuatan, klop antara hati, lisan, juga perbuatan. Itulah orang-orang yang soleh, orang yang menempatkan diri. Jika beda antara hati dengan lisan dan perbuatan, terjadilah kemunafikan, ketidakberesan. Enggak klop antara hati, lisan, juga tindakan. Ini iman. Iman disebut juga dengan usuluddin, dasar-dasar agama. Disebut juga dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga dengan fikih akbar. Kalau kita belajar toharoh Pak, Bu, belajar sholat, belajar puasa, zakat, haji, mawaris, nikah, ini fikih ashor, fikih kecil. Yang besar apa? Fikih akbar, yaitu iman, tauhid. Kenapa? Boleh jadi rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, infak, sodakoh, namun kalau imannya hancur, syirik, khurafat, tahayul, susah masuk surga Allah. Maka nih iman, syarat pertama kalau ngangkat derajat kita kalau imannya kuat. Yang kedua,
utul ilma, yaitu ilmu. Maka Rasul menggunakan kendaraan buruk. Apa kalau nggak mampu mengisrokan Rasul tanpa buruk? Mampu. Tapi apa maksudnya? Inilah umat Islam diberi isyarat kalau ingin jaya di dunia, bagi akhirat perlu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Pinter toharoh, pinter sholat, pinter zakat, pinter puasa, haji dan sebagainya, tapi juga pinter matematika, aritmatika, teknologi, sosiologi, kimia, bumi antariksa, sosial, politik, luar biasa. Kalau imannya kuat, ilmunya rendah, diinjak-injak orang lain. Ilmunya tinggi, imannya kropos, ngerjain orang lain. Nah, klop antara iman dan ilmu. Inilah pelajaran Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang berbahagia, nggak terasa udah itu jam berapa? Jam 1 Pak itu aja. Jam berapa itu Pak? Saya nggak pakai kacamata. Jam berapa itu Pak? Jam 1 Pak itu. Jam berapa? Jam 1 itu. Pukul berapa? Baru pukul 21 lebih 21 menit. Tapi itu jam 1 Pak. Maka berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu iya. Sampai pukul berapa Pak Haji? Pak Haji, pukul berapa? Sampai subuh. Wah. Ceramah itu Pak Bu, kalau kelamaan terkadang sudah ini apa, kepala al pusing wal mumet, badan al pegel wal linu. Nah ini kalau kelamaan. Tapi kalau kurang juga kurang bagus. Jauh-jauh kok hanya sebentar. Nah ini jadi persoalan. Karena itulah saya nggak akan lama-lama, paling-paling sampai subuh kurang dikit kalau kuat. Kalau kuat Pak Haji. Nah ini ya Isra Mi'raj. Begitu Rasul sampai Sidratul Muntaha, masuk ke Mustawa, mereka Jibril tidak ikut karena Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Namun pada akhirnya Allah memberikan keringanan, berakhir menjadi 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu jumlahnya yang paling sedikit yaitu 2 rakaat subuh, yang pertengahan 3 yaitu maghrib, yang paling banyak 4 yaitu zuhur, asar dan isya. Jadi 2, 3 dan 4. Maka konon ada seorang mu'alaf yang masuk Islam, tapi dia belajar sama kiai namun jualan rokok. Kiai, saya ini kan sudah masuk Islam, betul, cuma kiai saya ini kan jualan rokok. Ya nggak apa-apa. Rokok itu hukumnya apa Pak? Haji, rokok hukumnya apa? Sunnah atau haram atau mubah atau makruh? Apa hukumnya? Ayo. Ada yang berpendapat rokok itu hukumnya haram. Wah. Karena haram itulah maka harus dibakar, jeres. Wah. Iya Pak Haji itu. Ada yang begitu pandangannya itu. Seorang profesor juga itu pelatih yang itu lucu-lucu juga itu. Iya, haram. Ini. Ya. Jadi persoalan Isra Mi'raj yang luar biasa pendidikannya kepada kita semuanya. Sholat.
Karena itulah mu'alaf tadi diingatkan oleh kiainya, cuma kamu jangan lupakan ya, yang sholat paling sedikit 2 rakaat subuh, yang sedang 3 maghrib, yang banyak 4 zuhur, asar dan isya. Karena itulah maka akhirnya apa, begitu promosi iklan yang luar biasa macam-macam sebelumnya, ada yang pakai jangkar di laut macam-macam, akhirnya apa, terakhir dengan Ji Samsu, Ji Samsu, Ji Samsu 2, 3, 4. Itu ternyata apa, kamu jangan lupakan sholat. Memang masih di Makkah Mukarramah, Rasul sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 rakaat semuanya. Di Madinah Al-Munawwarah dinamakan juga Madinatun Nabawiyah, Madinatul Rasul, Madinatun Nur. Maka yang subuh tetap 2 rakaat, yang maghrib jadi 3 rakaat, yang zuhur, asar, isya jadi 4 rakaat. Jadi 2, 3, 4 Ji Samsu. Ternyata dakwah itu kiainya, jangan lupa ya, itu Pak Haji luar biasa. Cuma sholat kita ngikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ngasih contoh kalau ngangkat tangan takbiratul ihram paling tinggi sekian Bang, Allahu Akbar, paling tinggi. Mentang-mentang masih muda, seakan pemuda Masjid Al-Hakim, wah, masih kuat tinggi-tinggi, Allah lah, ini lah. Tambahin lagi yang ibu-ibu tarwang, Allah lah, ini bukan sholat kencan itu kan, karena bayang-bayang ke depan bapaknya jawab juga Sami Allah. Wah, ini bukan sholat, namanya kencan. Nah, ini bahkan ada yang sholat punya Allah. Wah, itu di Jakarta ada itu. Ternyata apa, anak-anak begitu Allah, oh dor gitu. Wah, ini pinter nembak. Ada yang Allah muter-muter, wah gini. Nah, ini nggak bener juga. Ada seorang guru yang begitu itu. Saya bilang, Pak Guru kok begitu? Nggak tahu Ustaz. Saya tahu yang Allahu Akbar, tapi nyatanya ketika sholat begini-begini itu susah merubahnya. Ini harus bener. Ada yang sholat pakai DM, Allahu Akbar, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu kan yang dia pun lah, ini fatal itu. Imam Syafi'i berpandangan kalau udah DM 3 kali itu batal ya, disengaja. Nah, ini nggak boleh itu kan. Ini ada yang sholatnya justru gabungkan ketika baca surat, awalnya watini, akhirnya wal asri. Wah, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, ini bahkan ada yang baru baca Fatihah langsung surat-suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikin nas ilahi. Nah, ini susah. Ada yang begitu ital Sami Allahu walakal hamd. Wah, ini. Bahkan ada yang nakal lagi teman saya ketika sampai tahun 60-an Pak. Ramadan sore hari takjilan menjelang maghrib. Kalau ba'da tarwih ada jaburan, pakai minuman lagi. Gara-gara ingin double tidak boleh oleh pengurus, nakal sholatnya. Begitu iktidal mausud langsung koprol gitu loh.
ngapa begitu? Habis aku nggak dikasih double oleh panitia. Marahnya dengan sholat itu, sujudnya koprol, itu batal. Nah ini jadi kita perbaiki sholatnya dengan sebaik-baiknya. As-sholatu ala waqtiha. As-sholatu imaduddin. Sholat tepat waktu. Tepat waktu itu boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Tepat waktu. Yang tidak tepat waktu, sebelum waktunya udah sholat. Ini ibu-ibu Jumat karena nggak ke masjid, dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat, padahal yang adzan itu Jakarta. Lah ini bu, ini memang yang paling bagus untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini yang terbagus fi awali waqtiha, di awal waktu. Isya yang paling bagus fi awsadi waqtiha, di tengah waktu. Sahih Muslim hadisnya itu. Tapi bukan berarti di awal enggak tepat waktu juga. Ini jadi perlu kita wawasan masalah sholat. Ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Isra Mi'raj langsung berdakwahnya sangat gigih, sangat semangat. Karena itulah banyak jamaah sahabat yang benar-benar iman pada Allah, rajin sholat, jamaah semakin banyak. Karena itulah tanda-tanda peringatan Isra Mi'raj ini sukses. Selesai kita peringatan nanti, jamaah semakin banyak, apalagi Ramadan semakin banyak. Kalau tempat kami Pak, Ramadan pertama banyak, Ramadan pertengahan semakin banyak, Ramadan akhir tempat kami Pak yang paling banyak tidak hadir itu loh. Tidak hadir. Tapi insya Allah untuk Al-Hakim terus semakin akhir semakin banyak yang hadir. Ibu yang berbahagia, ini aja yang saya sampaikan, mengingat waktu sudah pukul 21:32. Bang, Bapak Ibu semuanya, masih ada acara yang lain, memutuskan kayak hakim saja ya. Ini yang Pak SH ini ya, guru saya beliau ini, iya senior kami beliau ini. Itu tuh yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Untuk itulah mari kita mohon pada Allah semoga memberkahi semuanya. Kita berdoa. Alhamdulillah wa fin amwal mazidah la tusawfana'un 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli 'ala rasulika wa nabiyyika Muhammadan at-tahiri zaki wa sayyidil mujadil muttaqin. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ja'al awwala hadzal laili sholahan wa saqahu falahan wa akhirahu najat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah alamin. Demikian maka saya akhiri dengan pantun. Boleh Pak pantun lagi Pak, Bu? Boleh? Iya. Karena Ustadz kami ini pinter bahasa Arab, maka pantun bahasa Arab dicampur pantunnya Pak Ketua Masjid. Wah ini orang Blitar ya kan, ini bahasa Spanyol ya. Ya ini bunglon kalah harum ketimbang kemenyan. Mana cakepnya? Bunglon kalah harum ketimbang kemenyan. Syukron ala timamikum jami'an. Mangan kupat nganggo santen. Wonten lepat nyuwun agunging pangapunten. Mangan kupat jarure tuwa, wonten lepat nyuwun agunging pangapura. Artinya di sini Pak, ada artinya sini. Ada artinya. Iya. Ya. Kok ada semua di ladang, manumpang mandi malah kita. Kok ada umur sama panjang, dilainkan sambuang pulau. Nah, ada yang orang Minang Bu? Ada orang Padang? Mana orang Minang? Mana? Ya, maka jangan lupa apa-apa sukses di perantauan. Ada yang nyanyi kan, hujan ameh di rantau urang, hujan batu di nagari kita, namun kampuang jan dilupakan. Hujan ameh di rantau urang, hujan batu di nagari kita, namun kampuang jan dilupakan. Ya. Terakhir pantun Pelembang. Ya. Boleh Bu? Boleh Pak? Ya. Pantun yang paling terkenal. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Boleh kan? Kok ditertawa? Ini boleh Pak? Pak Haji boleh kan? Memang nggak boleh. Wah, saya ulang lagi. Mana cakepnya? Ikan sepat, ikan gabus. Ikan betok, ikan tenggiri. Itu nama-nama ikan. Sekian kami akhiri, wa'fu minkum, dan paling akhir pantunnya bahasa Inggris. Boleh? Maaf Pak, tadi saya terpaksa belum makan kue. Kenapa? Saya pengen Pak Haji, Pak Tua Yayasan, saya kepingin dikasih hidangan tuh kue pukis yang rasanya sawo bludru. Oleh karena itu, when I use some mistakes, I apologize to you. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.